Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pagi hari ini mengucap syukur karena Tuhan begitu baik atas kita. Amin. Amin. Atas setiap penyertaannya di sepanjang hari kemarin, Tuhan sudah menyatakan jawaban doa atas setiap apa yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan. Dan memenuhi segala kebutuhan kita, memberikan kita kekuatan dan kesehatan, memberikan kita sukacita. Dan yang tidak pernah terlepaskan adalah damai sejahteranya yang telah dicurahkan atas setiap kita di tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama datang menghampiri Tuhan dengan penuh kerinduan. Kita mau sama-sama nyatakan, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami sungguh amat bangga memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kami, yang menyatakan dirimu sebagai manusia, yang sudah merendahkan diri bahkan sampai mati di kayu salib demi menebus setiap dosa-dosa kami, demi menanggung kesalahan kami, demi mengangkat kami Tuhan menjadi anak-Mu, demi untuk menarik kami dari kegelapan menuju ke terang-Mu yang kudus. Demi kami memperoleh kehidupan yang kekal. Engkau mengorbankan segala sesuatunya Tuhan. Tidak Engkau pertahankan apa yang menjadi milik Tuhan. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Sungguh Tuhan, dengan apa kami bisa membalas kasih Tuhan yang begitu besar atas kami. Jika saat ini kami boleh datang kepada Tuhan, semua karena Tuhan saja. Karena Tuhan yang begitu baik atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami katakan hari-hari ini pun begitu tidak enak Tuhan, tapi kami tahu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Masih ada harapan di dalam Tuhan. Masih ada harapan di dalam Tuhan. Dan hati kami tidak gentar di dalam Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami arahkan hati kami kepada Tuhan saat ini. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Sekalipun kami melewati tangisan, sekalipun masih ada rasa sesak di dada kami Tuhan. Rasa sesak di dada, namun iman kami berkata, imanku berkata, Tuhanku yang Kau
tetap kami mengasihi Tuhan, tetap kami percaya sama Tuhan. punya kuasa, sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, Kami tetap percaya. Kami katakan rencana Tuhan terindah. Amin. pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa, sekalipun dalam lembah gelap, Tak mengapa, karena Tuhan ada di samping kami. Terima kasih Tuhan. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Ya Tuhan, Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. dengan iman kami katakan Tuhan. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Sekalipun masalah kami masih ada, Masalah tetap kami percaya sama Tuhan. Tetap kami tahu Tuhan berjalan bersama dengan kami. rencanamu terindah. Engkau adalah pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Kami pegang janji Tuhan. Kami pegang pengharapan kami pada Tuhan rasa. Kami melihat Tuhan yang menolong kami. Kami mau melihat Tuhan yang menjangkau kami Tuhan. Sekalipun kami berjalan dalam kegelapan, sekalipun kami ada dalam bahaya Tuhan, kami tidak takut sebab Tuhan yang beserta dengan kami. Tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu
yang kami sembah adalah Allah yang lebih besar dari apapun masalah hidup kami Tuhan. Saat ini kami mungkin melihat ketidakmustahilan Tuhan. Kami melihat segala sesuatunya mungkin mustahil, tapi kami memiliki Tuhan yang mengatakan segala sesuatu mungkin bagi Engkau. Segala sesuatu mungkin bagi Engkau. Tidak ada satupun perkara yang tidak selesai dalam tangan Tuhan. Kami memiliki Allah yang begitu besar dan agung dan mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hampiri Engkau saat ini Tuhan, dengan hati kami yang terangkat pada Tuhan, dengan tangan kami yang mengangkat kepada Tuhan. Hati kami menjerit, oh Tuhan tolong kami, tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Dan kami melihat cara Tuhan yang tak terbatas mau menolong kami. Kami melihat kuasa Tuhan yang tidak terbatas menjangkau kami. Kami melihat kuasa Tuhan yang tak terbatas mau menyertai kami. Dan itu cukup buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara, saya jemput untuk Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku,
pemulihan daripada Tuhan. Kami menerima kesembuhan daripada Tuhan. Kami menerima jalan keluar daripada Tuhan saat ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga. Terima kasih Tuhan, percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sekali lagi, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan kita yang luar biasa, Yesus Kristus namanya. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Diberkati oleh Tuhan saat ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita mau pujikan Tuhan, serukan sama-sama. Tuhan Allah yang kita sembah adalah Maha Besar dan Maha Besar. Amin. Sama-sama. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal. Yes. Aman berlindung. Siapa yang di pihak kita? Ya Allah di pihak kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besar namanya, kekal kuasanya. Kita aman berlindung dalam naungannya. Sama-sama. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan menyayangi kita. Gereja Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Kami bersorak demi nama Tuhan saja, membesarkan namamu Tuhan. Gereja Tuhan, samakan, serukan. Besarlah Tuhan dan layak. Amin. Besarlah namanya, kekallah kuasa-Nya. Kita semua aman dalam naungan Tuhan. Serukan. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah apa? Kasih-Nya atas kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi. Serukan. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya.
terpujilah. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Gereja Tuhan sepakat mau menceritakan kasih Tuhan. Amin. Sama-sama. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala Dan segala perbuatannya yang besar dan ajaib. perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah Perbuatannya di antara segala bangsa. Ajaib Engkau Tuhan. Amin. dan perbuatannya Yang sungguh ajaib. di antara suku bangsa. Semua yang serukan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat. dahsyat dari segala Oh, bangga kami Tuhan. Tuhan maha besar, Yes. dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh, Bapak Ibu Saudara. Dia dahsyat menghancurkan segala kuasa dosa. Kita adalah umat yang diselamatkan Tuhan. Gereja yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Ya, Sebab Tuhan maha besar serukan. dan sangat terpuji. Katakan, Dia lebih dahsyat dari segala Oh, Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Tuhan maha besar. amin. Dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi yo, sama-sama yo. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Yes, haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Dia dahsyat, dia keren, dia mulia, dia agung. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam hadirat Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Jika saat ini kami mengagung-agungkan nama Tuhan, bukan tanpa alasan. Sebab kami sungguh-sungguh amat bangga memiliki Allah seperti Engkau. Tidak ada satu pun yang bisa disetarakan oleh Tuhan. Tidak kuasa maut, tidak kuasa sakit penyakit Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa menandingi Tuhan. Semua sudah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Di bawah salib-Mu yang mulia Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami mengundang Tuhan hadir lebih lagi dalam hidup kami. Berdaulat lebih lagi dalam hidup kami. Kami mau menyingkirkan segala keegoisan kami Tuhan, kedagingan kami. Supaya Engkau semakin bertambah. Tuhan Yesus yang semakin bertambah dan kami semakin berkurang. Hingga nyata kemuliaan Tuhan atas hidup kami. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada.
semua hakku Ya Tuhan, benar Tuhan. mengenal Bawa gerejamu untuk boleh mengenal akan Engkau lebih lagi. Bawa umatmu Tuhan untuk mengenal Engkau lebih lagi. Yesus Yesus, itulah kekuatan. Ya, kalau satu-satunya kekuatan hidup kami Tuhan. Anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami sepakat Tuhan. Kami sepakat memang Engkau yang sungguh menolong kami Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena Namun semua karena Engkau, karena Roh-Mu Tuhan. ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua. Kami lepas segala sesuatunya Tuhan, demi mengikut Yesus. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Tuhan yang menolong kami dan menguatkan kami. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Berkenan selalu. Hati kami mengikut-Mu Tuhan. Hati kami mengiring-Mu Yesus. Segala sesuatu terjadi karena anugerah Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Ini gerejamu Tuhan. Ini umat kepunyaanmu sendiri. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku
di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, kami berserah penuh atas kedaulatan-Mu Tuhan. Ini hidup kami, ini penyembahan kami Tuhan. Biarlah Engkau semakin besar dalam hidup kami Tuhan. Dan hidup kami semakin kecil di hadapan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, ajar kami, bawa kami Tuhan, untuk mengerti akan apa yang Kau rindukan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pengurapan-Mu mengalir atas jemaat-Mu, atas kami, umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Tuhan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih Mbak. Kita mau berdoa untuk anak-anak kita ya Bapak Ibu. Enak turun ini. Baik, kita mau berdoa untuk anak-anak kita yang sekolah minggu. Yuk mari berdoa. Dalam nama Yesus Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami bersama-sama mendoakan anak kami yang akan beribadah sekolah minggu di lantai 2 Tuhan. Kau yang mengurapi anak-anak kami ini Tuhan. Kau jamah, Kau berikan hikmat dan pengetahuan Tuhan. Tutup bungkus dengan darah kuasa-Mu. Taruhkanlah Tuhan penyertaan-Mu atas hidup mereka Tuhan. Atas masa depan mereka Tuhan. Biarlah firman yang mereka dengar ini bertumbuh, berakar kuat, dan berbuah lebat sepanjang hidup mereka Tuhan. Urapi guru sekolah minggu, urapi kakak-kakak yang mengajar mereka Tuhan. Taruhkanlah pemahaman yang benar akan firman Tuhan sehingga mereka menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Pengurapan mengalir dan Roh Kudus-Mu menyertai kakak-kakak yang mengajar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, sebentar ya. Pagi hari ini kita mau bersama-sama belajar sedikit firman Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan, kita mau mengerti apa yang Tuhan rindukan atas setiap hidup kita Bapak Ibu. Dan pagi hari ini saya dapat tema tentang ia harus semakin bertambah Bapak Ibu ya. Ia harus semakin bertambah. Perikop ini diambil dari Yohanes 3 ayat 30. Bapak Ibu yang berbunyi, ia harus semakin besar tetapi aku harus semakin kecil. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa di masa-masa sekarang kita harus berdoa, kita harus benar-benar melekatkan hidup kita kepada Tuhan. Kita harus memandang Tuhan sepenuhnya Bapak Ibu. Apapun aktivitas kita, apapun pekerjaan kita Bapak Ibu, apapun keadaan kita harus mendekat kepada Tuhan Bapak Ibu. Apalagi akhir-akhir ini kita melihat di bangsa ini bencana demi bencana ada, terjadi, tidak pernah ada yang menduganya Bapak Ibu. Tidak ada yang pernah menginginkannya. Tapi itu bisa terjadi Bapak Ibu. Itu bisa berlangsung dan itu sangat meninggalkan duka yang dalam bagi yang sedang kena bencana, bahkan seluruh bangsa Indonesia pun merasakan betapa itu membuat hati kita terenyuh gitu ya Bapak Ibu. Satu demi satu berlangsung sangat cepat ya. Bapak Ibu bisa lihat di media-media yang ada,
kalau akhir-akhir ini bencana demi bencana ada Bapak Ibu. Dan kita sebagai umat Tuhan Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang pilihannya yang ditetapkan Tuhan di dalam gerejanya harus mengerti, harus bisa melihat dengan mata rohani kita, dengan roh yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita, bahwa hidup kita ini adalah milik Kristus Bapak Ibu. Bahwa hidup kita ini adalah kepunyaan Allah. Nah, di dalam ayat Yohanes 3 ayat 30 sebenarnya ada ayat sebelumnya Bapak Ibu. Dari ayat Yohanes 3 ayat 22 sampai ayat 36 sebenarnya. Dan ayat ini saya ambil ayat emasnya adalah di ayat Yohanes 3 ayat 30-nya ya Bapak Ibu ya. Baik, saya bacakan di Yohanes 3 ayat dari ayat 22 Bapak Ibu ya. Ini salah satu kesatuan daripada ayat, hanya ada ayat emas yang akan kita ambil. Ayat 22, sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama-sama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang yang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri di dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang mendengarnya, tetapi tidak seorang pun yang menerima kesaksian itu. Siapa yang menerima kesaksian itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Naik Mas. Jadi Tuhan Yesus dan Yohanes ini ada dalam satu frame pelayanan Bapak Ibu. Bersama-sama dalam satu masa pelayanan. Hanya lebih duluan Yohanes begitu ya. Mungkin Bapak Ibu ingat ketika Maria menghampiri Ibu Yohanes. Dan di dalam kandungannya itu Yohanes sudah merespon begitu ya. Dan setelah itu tidak ceritakan lagi, diceritakan ketika Tuhan Yesus mulai menjalani pelayanannya dia ketika Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan ya. Dari situ mereka antara Yohanes dan Tuhan Yesus
tetap mengerjakan pelayanan Bapak Ibu. Yohanes membaptis, Tuhan Yesus juga mengajar, Yohanes juga mengajar begitu. Mereka sama-sama memiliki pengikut ya. Tapi karena Yohanes lebih awal, maka otomatis pengikutnya lebih banyak begitu. Tapi ketika Tuhan Yesus mulai mengajar dan melakukan mujizat, pengikutnya juga Tuhan Yesus mulai bertambah banyak juga begitu ya. Jadi di situ mulai ada suatu pertanyaan di sekeliling pelayanan mereka begitu ya. Kok sama-sama ini menyatakan kuasa Tuhan, sama-sama mengerjakan pekerjaan Tuhan, sama-sama membaptis, sama-sama melayani di rumah-rumah ibadat gitu ya. Pasti banyak pertanyaan di situ. Hingga akhirnya inilah yang luar biasanya Yohanes Bapak Ibu. Ketika muridnya menyampaikan tentang sebenarnya hal ini bagaimana sih gitu kan. Yohanes mempunyai karakter yang benar-benar luar biasa Bapak Ibu. Karakter yang harus dimiliki oleh setiap umat Tuhan. Bagaimana Yohanes ini tidak merasa bahwa dirinya yang lebih dulu melayani ini paling besar. Bahkan dia itu sadar betul posisinya. Bahwa Yohanes ini mengerti betul akan siapa yang dilayani. Yohanes paham betul bahwa dia adalah diutus untuk mendahului Sang Mesias menyampaikan rencananya atas keselamatan di bangsa ini, bahkan di dunia itu Bapak Ibu ya. Bayangkan kalau umpama saya sendiri sering membayangkan ya, membuat ilustrasi saya pelayanan di sebuah tempat gitu ya. Ini saya umpamakan dengan hidup saya gitu ya. Di sebuah tempat saya sudah melayani duluan, umpama jemaat saya udah ribuan gitu kan. Tahu-tahu ada orang yang datang sama-sama melayani di samping gereja saya. Umpama sebelah ini tahu-tahu buat gereja lagi. Kan sering begitu Bapak Ibu. Ada gereja besar, pasti sebelahnya lagi nanti buat gereja besar. Gitu kan. Nah, akhirnya sama-sama melayani, sama-sama menyampaikan firman Tuhan, sama ada pujian penyembahan, ada doa, ada komsel dan lain-lain, program gereja berjalan. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentunya ya, seperti itu. Ada yang tanya, Pak, gerejamu itu lampunya kurang keren itu Pak. Ya kan? Gereja sana itu lampunya wow keren ya kan. Oh sound systemnya Pak, pakai mixer yang harganya 3M gitu kan, ada yang gitu kan. Ada yang lampunya ada asap-asapnya loh Pak gitu kan. Nah, ketika saya saya memposisikan diri saya seperti itu di dalam seperti kayak Yohanes, tanpa ada pemulihan gambar diri yang benar, pemulihan yang benar tentang hidup saya ini untuk siapa gitu, pasti ada rasa, wah iya ya, jemaat saya umpamanya udah 1.000 gitu kan, sudah ratusan ribu gitu kan dalam satu kota gitu ya. Tapi ada rasa wah iya ya, kayak tersaingi gitu ya. Tapi kadang-kadang manusia bisa muncul Bapak Ibu. Orang masih hidup dalam daging pasti ada muncul. Bahkan pendeta yang besar pun sempat ada terucap, oke kita mau besar-besaran, mana yang besar duluan. Sampai ada yang seperti itu muncul gitu ya. Dan itu jadi polemik gitu ya. Tapi Yohanes ini Bapak Ibu tidak punya rasa sedikit pun bahwa dia itu yang terbesar. Bahwa dia itu hebat. Bahwa dia itu pionir. Enggak Bapak Ibu, dia sadar betul Yohanes ini. Dia mengerti benar-benar akan panggilan hidupnya, bahwa dia dipanggil Tuhan untuk mempersiapkan lebih dulu jalan si Mesias ini lebih luar biasa ke depan. Rencana keselamatan itu lebih luar biasa ke depan Bapak Ibu. Saya juga merenungkan kalau Yohanes tidak mengawalinya, tentu banyak hal akan jadi pertanyaan-pertanyaan besar ya. Karena di zaman itu baptisan mulai itu kelihatannya dari Yohanes ya Bapak Ibu, baptisan yang selam itu Bapak Ibu ya. Bahkan di pelayan-pelayan lain kan enggak tertulis di situ. Di Yohanes itu mulai terjadi baptisan ya, baptisan besar-besaran, pertobatan besar-besaran itu di Yohanes, zaman Yohanes. Dan bahkan Tuhan Yesus pun datang untuk dibaptis oleh Yohanes sendiri ya. Jadi Yohanes ini ada dalam posisi kalau secara manusia dia layak untuk sombong ya. Dia layak untuk
pamer gitu ya. Oh saya pionir kok, saya yang pertama di sini kok. Oh iya benar, kalau ada orang yang ngomporin umpamanya gitu ya. Yo kamu itu, bukan Pak Yohanes ya. Bukan Pak Yohanes yang di belakang. Yo gitu kan, ya Pak Yohanes. Kalau dikomporin gitu ya, kalau Yohanes tidak benar hatinya, tentu dia akan bilang, oh iya harusnya begini ya, harusnya saya ini orang itu singkirkan. Tapi Yohanes sudah pulih Bapak Ibu. Ya. Yohanes mengerti dan paham. Ya. Dari sini kita bisa tahu bahwa Yohanes mengajarkan bahwa pelayanan adalah tentang Kristus, bukan tentang diri kita pribadi Bapak Ibu. Ya. Disinilah bahwa kita mau belajar juga bagaimana Yohanes itu memahami hal ini. Jemaat Tuhan harus mengerti juga bahwa pelayanan adalah tentang Kristus Bapak Ibu. Kita ada di sini juga tentang Kristus, bukan tentang diri kita secara pribadi Bapak Ibu. Ya. Di tema dikatakan ia harus makin bertambah, dan ia di sini adalah Tuhan Bapak Ibu. Ia harus makin besar. Apa artinya? Ia harus makin besar di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Karena itu yang Tuhan rindukan, karena itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Bahwa ia harus semakin besar dalam hidup kita. Ya. Pertama adalah Kristus harus menjadi pusat dalam kehidupan kita Bapak Ibu, supaya ia semakin besar. Kita mau baca di Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku tidak dapat berbuat apa-apa. Kristus adalah sumber kehidupan dan kekuatan kita Bapak Ibu. Dari 2 minggu lalu, dari khotbahnya Pak Berita Christian kemarin, ya, Yesus adalah pokok, ya kan. Yang kedua Pak Roni, kita bertumbuh di tempat yang benar, ya. Kalau yang paling merema di dalam hidup saya tentang pokok itu, Pak Kris kemarin sampaikan, hidup kita harus melekat kepada pokok. Siapakah pokok kita? Gitu kan. Kalau pokok kita Tuhan Yesus, kita akan hidup. Ya. Kalau pokok kita itu di dalam jalur yang benar, yaitu Tuhan kita akan hidup. Tapi ketika pokok kita salah, maka kita akan mati Bapak Ibu. Sampai dijelaskan secara detail. Kalau bilang orang Jawa kan sudah sering bilang pokoknya gitu kan. Ingat ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah bilang pokoknya itu kan berarti udah nggak bisa digoyang-goyang kan. Nggak boleh. Pokoknya kalau sudah kan. Pokoknya orang Jawa itu sering begitu. Kalau ya orang luar Jawa mungkin apa ya? Mungkin ada enggak ya kira-kira. Tapi saya rasa orang Jawa dan kita pun pernah mendengar kata-kata seperti itu. Ya. Bahkan orang-orang sekeliling kita, pokoknya harus seperti ini. Berarti kalau sudah harus seperti ini gitu kan. Apalagi pokok-pokok yang lain gitu kan. Jadi kita harus tetap melekat kepada pokok yang benar ya Bapak Ibu ya. Bukan pokok yang lain ya Bapak Ibu. Dan kemarin juga Pak Roni sampaikan juga tentang bertumbuh di tempat yang benar. Ya. Kita harus ada di dalam komunitas yang benar. Kita harus ada di tempat yang benar untuk bertumbuh. Dikasih ilustrasi bahwa Pak Roni menanam jagung di depan, ya kan? Kira-kira bisa tumbuh enggak? Bisa, tapi tidak maksimal, kan begitu ya. Jadi bagaimana kita mau membuat Kristus atau ianya huruf besar itu semakin bertambah besar dalam hidup kita. Yaitu kita harus membuat Tuhan kita Yesus itu menjadi pusat dari kehidupan kita. Ya, berkata tentang pusat berarti intinya gitu, yang terutamanya gitu ya. Nah, kita mau buka di Matius 6 ayat 33 ayat 34. Ayat andalan juga ini Bapak Ibu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok
Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah ini Bapak Ibu ya. Bagaimana kita harus melekatkan penuh hidup kita kepada Tuhan. Kita harus benar-benar menyerahkan hidup kita. Bahwa segalanya atas hidup kita itu berpusat kepada Allah. Itu yang Tuhan rindukan Bapak Ibu. Jemaat Tuhan yang dikasih, Allah ingin membawa kita lebih lagi. Allah ingin membawa kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin yang lainnya di dalam Tuhan Bapak Ibu. Kita tidak akan ada dalam posisi saat ini terus, tapi Tuhan akan membawa ke dalam posisi-posisi lain yang Tuhan mau izinkan. Kesempatan-kesempatan lain yang Tuhan mau izinkan Bapak Ibu. Yang terutama adalah kita mau membuat Ia menjadi pusat atau Kristus menjadi pusat dalam kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu, Yesus menerima segala kemuliaan, bukan kita Bapak Ibu. Kita harus memiliki cara pandang yang benar tentang penghargaan kepada Tuhan Bapak Ibu ya. Yesus menerima segala kemuliaan, bukan kita Bapak Ibu. Ya, di 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah Bapak Ibu. Dalam pelayanan atau keberhasilan kita tidak mengambil pujian, kita mengembalikan kemuliaan kepada Allah Bapak Ibu. Ya. Di dalam dunia memang orang sering yang dilihat adalah keberhasilan, yang bisa dibanggakan adalah keberhasilan. Ya. Dan itu sudah diajarkan memang dari kita kecil di semua tempat. Ya kan? Tapi ketika kita ada di dalam kondisi yang Tuhan izinkan, ada di dalam hal yang tidak kita inginkan, tentu kita merasa bahwa ya kan, dunia tidak melihat hal itu. Tapi ketika kita tahu bahwa segala kemuliaan itu untuk Tuhan, bukan untuk kita. Jadi baik ada kita di dalam keberhasilan, ada di dalam kesuksesan, baik di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam apapun perjalanan hidup kita. Ya. Kita harus tahu bahwa segala kemuliaan bagi Tuhan. Bahkan mungkin kita juga ada dalam kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan. Ya, kondisi dalam kesusahan, dalam pergumulan-pergumulan yang lain, bahkan sakit penyakit gitu kan. Tapi kita juga harus tahu Bapak Ibu, bahwa dalam segala hal kita bisa memuliakan Tuhan. Bukan hanya dengan kesuksesan kita memuliakan Tuhan, tapi dalam keadaan apapun yang Tuhan mau izinkan dalam hidup kita Bapak Ibu. Kita bisa melihat Tuhan. Ya. Prosesnya itu harus Tuhan yang dimuliakan. Ada kan ketika kita sakit terus atau kita sedang mengalami kebangkrutan atau sedang punya masalah, itu bukan pujian dan pengagungan Tuhan yang keluar dari mulut kita, tapi langsung sumpah serapah dan lain-lain, langsung bilang Tuhan tidak sayang aku, Tuhan tidak mengasihiku. Seperti itu bisa muncul Bapak Ibu. Itulah yang Tuhan tidak inginkan Bapak Ibu. Ya. Baik dalam segala hal Tuhan rindukan bahwa kemuliaan itu untuk Tuhan, bukan untuk kita. Ya Bapak Ibu. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 31 dituliskan begini Bapak Ibu. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ya Bapak Ibu. Bermegah itu sesuatu yang besar, sesuatu yang wow gitu ya. Itu yang wow itu bukan hanya tentang sesuatu yang sukses, banyak wow juga yang enggak sukses Bapak Ibu ya. Ya, tapi kita harus tahu ya, kemegahan kita ataupun sesuatu yang kita alami itu sadar betul bahwa itu di dalam Tuhan yang terpenting Bapak Ibu. Itu yang harus kita pahami Bapak Ibu. Kita tidak boleh mengambil
eh, hak untuk kita dipuji ataupun ditinggalkan. Oh karena dia ini, oh karena si A ini, atau karena pemberiannya dia ini semuanya bisa jalan, ya kan? Tapi yang harus muncul dalam hati kita adalah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan ketika kita melayani di tempat ini, kita sedang komsel, kita kunjungan, kita menyampaikan dukungan-dukungan atau doa-doa kita kepada orang-orang yang kita kasih, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan Bapak Ibu, ya. Jadi Tuhan rindukan itu supaya Ia semakin besar ketika seluruh hidup kita ini kita tidak merebut kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Yang ketiga Bapak Ibu, Kristus yang menjadi fokus kesaksian hidup kita Bapak Ibu, ya. Kita harus merubah arah kita ketika hidup kita sudah mulai tidak fokus kepada Tuhan, kita harus mengembalikannya kepada fokus awalnya Bapak Ibu, ya. Ya. Filipi 1 ayat 20, saya bacakan Bapak Ibu. Sebab yang kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikianlah sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi ayat ini ditulis ketika Paulus ada di dalam penjara, ya Bapak Ibu. Di Filipi ini Paulus menyampaikan surat kepada jemaat di Filipi ini ketika dalam penjara. Jadi Paulus menyampaikan bahwa dalam segala yang sudah Paulus kerjakan, itu semuanya adalah untuk kemuliaan Kristus, ya. Biarlah mungkin otomatis ya, kalau ada, bahkan kemarin ada yang hamba Tuhan yang di penjara gitu kan, kita merasa kasihan gitu ya. Kita merasa juga empati juga ke mereka gitu kan. Ada kan beberapa hamba Tuhan yang mengalami kasus penistaan agama dan lain-lain kan. Mereka juga di penjara. Kita juga merasa prihatin. Kita juga merasa bahwa kasihan gitu kan. Demikian juga mungkin saat ini surat ini muncul. Surat ini muncul tentu banyak dari jemaat-jemaat Tuhan yang dilayani Paulus pun merasakan kasihan ya. Oh gimana ya gitu kan. Paulus ini juga kan mengalami sampai di penjara itu kan katanya disesah ya kan. Disesah ada hitungannya sampai berapa kali gitu kan, kurang 1 kali gitu kan. Betapa Paulus ini mengalami kondisi yang tidak enak. Tapi Paulus juga mempunyai hati yang luar biasa Bapak Ibu. Dia sadar betul bahwa fokus dalam hidup kita itu tentang Tuhan. Bahwa baik dalam keadaan susah sekalipun dia bisa berkata bahwa Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Ya. Bahkan mungkin Bapak Ibu sekarang menghadapi kondisi-kondisi yang susah, tapi kan tentu Bapak Ibu tidak sampai di penjara seperti Paulus kan Bapak Ibu, ya. Ingat itu ketika saya sering sama istri gojekan gitu ya, bercanda. Ketika saya sedang punya masalah gitu ya. Saya sering bilang, kalau sedang punya masalah gitu, lihatlah yang di sana itu loh, yang lebih punya masalah, yang lebih berat gitu ya. Jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sedang punya masalah, coba sekali-kali renungkan, ada orang yang lebih punya masalah lebih berat daripada kita Bapak Ibu. Ya. Ada kita dalam rumah kita, ada rumah kita baru bocor apa-apa, ada orang yang sama sekali tidak punya rumah. Dia harus di bawah kolong jembatan atau ada orang yang tidur di emper-emperan toko gitu ya. Hati kita harus paham benar bahwa Kristus benar-benar nyata di dalam hidup kita. Biarlah Dia yang dimuliakan dalam hidup kita, ya. Jadi Paulus benar-benar terlihat jelas hidupnya ini memancarkan akan karakter Kristus Bapak Ibu. Paulus ini tidak bisa tersembunyi akan karakter Kristus gitu ya. Orang tidak bisa dari sudut manapun gitu ya, tidak bisa melihat celah bahwa hidup Paulus ini adalah ada Kristus di sana, ya. Dan pagi hari ini saya mau menyampaikan Bapak Ibu pada jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama membuat
Kristus itu terpancar dalam kehidupan kita. Apapun kondisinya, apapun keadaan dalam hidup kita, ya. Tuhan harus benar-benar dilihat oleh orang lain melalui hidup kita, Bapak Ibu. Seperti Paulus, bahkan di penjara hal yang paling tidak enak itu dialaminya gitu ya. Tapi karakter Kristus terpancar di sana. Di Yohanes 14 ayat 26-27, jikalau penghibur yang aku utus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran, yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi Yohanes menuliskan bahwa apa yang dalam hidup kita ini Bapak Ibu, ya harus kita sampaikan keluar, kita nyatakan keluar Bapak Ibu. Tidak peduli apakah hidup kita ini sedang kondisi yang tidak enak sekalipun atau kondisi dalam susah sekalipun, biarlah Kristus di dalam hidup kita ini kita bisa sampaikan ke mereka. Ya, kita harus nyatakan ke mereka Bapak Ibu, ke orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus. Di luar orang-orang banyak sekali membutuhkan kasih Kristus Bapak Ibu. Saya kesaksian kemarin itu saya driver ya, saya jadi ada anak saya waktu itu jemput dari daerah Bujang Gading gitu ya. Dia anak yatim. Kalau udah punya mamah itu berarti piatu ya, piatu. Dia piatu. Dari kecil dia ikut nenek gitu kan. Nah, terus anak ini kondisinya memprihatinkan waktu kecil katanya. Dia itu lari lah dari rumah neneknya karena di rumah neneknya itu kan kondisinya tidak nyaman tentunya untuk anak kecil. Dia itu lari. Sampailah dia itu pergi itu umur 6, kelas 1 SD itu 6 tahun itu dia naik angkot katanya, asal naik gitu, sampailah Bujang Gading gitu ya. Nah, di situ dia ketemu orang, ditawari tinggal di suatu tempat gitu ya. Dia ngobrol gitu ya. Nah, dia akhirnya bertumbuh di situ sampai sekarang, sampai dia bekerja gitu ya. Ini dari kepercayaan lain ya Bapak Ibu, tapi saya sampaikan bahwa ketika kamu mengambil bagian di dalam apa yang baik dalam hidupmu, mengambil keputusan dalam baik dalam hidupmu, saya sampaikan tentang Tuhan bahwa ada hal yang luar biasa ketika engkau mau mengerti bahwa rencana dalam hidupmu itu adalah ada maksud Tuhan di dalam situ gitu ya. Ada rencana Tuhan di dalam hidupmu, saya sampaikan seperti itu. Dia bilang, ya Mas, kalau memang bukan rencana Tuhan di dalam hidup saya ini, saya tentu sekarang sudah jadi anak pang katanya begitu. Ya itulah kenapa Tuhan membawamu sampai ketemu dengan orang baik. Dan saya ceritakan tentang Tuhan Yesus, saya kenal ada satu pribadi gitu ya. Untung anak ini terbuka sekali gitu ya. Anak ini terbuka gitu ya. Ada satu pribadi yang dia mengasihi siapapun, apapun kondisinya, apapun keadaannya, apapun yang dialaminya gitu ya. Bahwa ada orang yang peduli akan hidupmu, ada pribadi yang peduli akan hidupmu, yaitu Tuhan Yesus. Saya bilang gitu. Ya Mas, saya tahu gitu, tapi saya nggak mungkin keluar dari sana gitu. Dia bilang karena dia udah masuk dalam kepengurusannya di situ gitu ya. Nggak apa-apa, tapi kamu harus tahu hidupmu sekarang adalah harus kamu pahami pilihanmu untuk kamu dulu mengambil keluar daripada zona tidak nyamanmu itu untuk untuk berubah itu luar biasa saya bilang dulu. Tapi saya sampaikan bahwa ada Tuhan, ada Yesus yang mengasihimu. Ya. Jadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu, dalam sepanjang hidup kita banyak hal yang bisa kita sampaikan ke orang sekeliling kita Bapak Ibu tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan, tentang hal yang baik tentang Tuhan Bapak Ibu. Ya. Allah merindukan kita untuk merubah fokus kesaksian hidup kita tentang dulunya, tentang bercerita. Aku itu gini loh. Aku itu dulu, karena kan sering ada orang gini ya bercerita. Saya dulu preman di daerah sini. Wah kabeh semua orang takut sama aku.
Oh, aku baru ngedip aja dia udah tahu. Oh, minta uang 100.000 gitu, minta uang gitu. Sering saya dengar cerita seperti itu. Tapi ketika ya kita merubah hidup kita harus menyaksikan sesuatu yang baik dalam hidup kita, Bapak Ibu. Bukan yang buruk yang harus keluar dalam hidup kita. Kita punya cerita-cerita masa lalu yang buruk, tapi kita sudah diubahkan Tuhan, kita sudah dipulihkan Tuhan. Kita sudah dibawa Tuhan untuk lebih luar biasa. Maka yang keluar dari kesaksian hidup kita adalah tentang Kristus dalam hidup kita, Bapak Ibu. Lanjut ya Bapak. Terus, aku harus makin kecil Bapak Ibu. Bagaimana kita bertumbuh dalam kerendahan hati? Berkata tentang kecil di sini firman Tuhan berkata bukan tentang rendah hati, rendah diri ya Bapak Ibu ya. Bukan orang yang kecil itu dikecilkan atau dianggap tidak ada gitu, bukan Bapak Ibu. Tapi ini berkata tentang kita ada di bawahnya Tuhan. Kita harus paham bahwa hidup kita ini yang berkuasa penuh adalah Tuhan. Kita harus semakin berkurang. Hal-hal buruk dalam hidup kita harus semakin berkurang. Hal-hal yang tidak benar dalam hidup kita ini harus semakin berkurang. Dan kita harus semakin menambahkan apa-apa yang baik dalam hidup kita. Kita harus meningkatkan lagi tentang hubungan kita dengan Tuhan. Ya, dalam doa kita, dalam pembacaan firman Tuhan, dalam komunitas kita, mulai kita kembali kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Pertama kita mengakui bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Ya Bapak Ibu. Ketika kita menyerahkan hidup kita dan Tuhan sudah berkuasa penuh, kita harus juga mengakui bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan Bapak Ibu. Ya. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran, Bapak Ibu. Ego kita harus semakin mengecil, Bapak Ibu. Ya, kita sadar bahwa kita hanya pengelola, bukan pemilik. Ya, hidup kita ini adalah harus kita kelola. Ya, secara penuh kita tidak akan memilikinya selamanya, Bapak Ibu. Ya, apapun yang kita punya kita harus kelola. Ya, bukan kita memilikinya secara penuh Bapak Ibu selamanya ya. Kita hanya pengelola. Keuangan kita juga kita hanya pengelola. Pekerjaan kita hanya pengelola. Bahkan anak-anak kita itu Tuhan taruhkan dalam hidup kita untuk kita arahkan, kita bawa kepada Tuhan ya. Kita harus sadar penuh hidup kita ini adalah berasal daripada Tuhan Bapak Ibu. Hal-hal sekecil sekalipun ya, kita harus tahu hidup kita ini berasal dari Tuhan Bapak Ibu ya. Yohanes 3 ayat 27 tadi dikatakan, jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakannya kepadanya dari surga. Ya. Yohanes dari awal saya sampaikan sadar betul hak dia tentang hidup dia ini benar-benar karena dari Allah, karena rencana Allah Bapak Ibu. Tidak ada ego sekecil pun dalam hidup Yohanes ini muncul. Tidak ada keinginan pribadi Yohanes ini muncul Bapak Ibu. Yang muncul adalah rencana Allah dalam hidup kita. Allah merindukan itu juga Bapak Ibu dalam hidup kita. Yang kedua, mati terhadap ego dan ambisi pribadi. Galatia 2 ayat 20 Bapak Ibu. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup rohani bertumbuh ketika keakuan meredup, Kristus bertambah nyata Bapak Ibu. Kerohanian kita akan bertambah ketika kita membiarkan Allah bekerja luar biasa. Ego kita akan semakin mengecil. Keinginan-keinginan kita secara pribadi akan hilang ketika kita membiarkan Tuhan berkuasa penuh atas hidup kita. Ya. Allah merindukan itu untuk setiap kita Bapak Ibu. Allah menginginkan itu. Kita harus sadar bukan lagi namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Ya Bapak Ibu ya.
sekarang kita hidup, tapi kita bukan diri kita sendiri yang hidup, tapi Allah yang bekerja atas hidup kita. Yang kita hidupi sekarang itu karena Allah yang melakukannya atas hidup. Ya, namun dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku, Bapak Ibu. Jadi karena Kristus, sadar benar bahwa hidup kita ini karena Kristus. Ya, maka hidup kita akan semakin bertambah dan Kristus semakin nyata di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga, menghindari dari iri hati, persaingan dan konflik, Bapak Ibu. Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Yohanes tidak iri ketika orang lain beralih kepada Yesus. Ia bersuka cita. Dituliskan sangat jelas di situ, Bapak Ibu. Ya. Di dalam setiap kehidupan kita, kita harus menjaga hati kita dari keinginan-keinginan yang itu berlawanan atau iri, Bapak Ibu. Kita juga harus menghilangkan rasa yang ingin bersaing secara negatif gitu ya. Bersaing secara negatif itu sepertinya kayak tetangga punya kulkas, oh saya harus punya kulkas. Tetangga punya kulkas 1 pintu, saya harus 2 pintu ya kan. Berapa Pak? 3 pintu. Kalau tetangga punya 2 pintu, saya punya 3 pintu gitu ya Pak. Jadi itu namanya persaingan dalam hidup kita ini yang ujung-ujungnya adalah iri Bapak Ibu. Dan terlebih-lebih konflik Bapak Ibu. Kita harus menghindari konflik. Dimanapun kita harus menghindari konflik Bapak Ibu ya. Ya, seperti Yohanes pun menghindari konflik. Dia sadar betul bahwa hidupnya adalah karena rencana Tuhan, maka tidak ada konflik yang terjadi dalam hidup Yohanes. Kita juga begitu ya Bapak Ibu ya. Di dalam tetangga sekalipun, mungkin tetangga sangat menjengkelkan sekalipun, ataupun orang-orang terdekat sangat menjengkelkan sekalipun, kita harus menghindari konflik itu Bapak Ibu. Kita harus menyadari bahwa ia harus semakin bertambah dan kita semakin berkurang Bapak Ibu. Ya. Penutupnya Bapak Ibu, Yohanes Pembaptis memberi kita teladan bahwa hidup kita tentang membesarkan diri. Tapi hidup kita bukan tentang membesarkan diri, tetapi membesarkan Yesus Bapak Ibu. Jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita memahami hal ini. Kita mempraktekkan hal ini. Supaya Kristus yang semakin besar di dalam hidup kita. Kristus yang semakin bisa dilihat oleh orang-orang di sekeliling kita. Dan diri kita pribadi ini semakin kecil. Dan Allah akan memakai kita lebih luar biasa di dalam perjalanan hidup kita untuk melayani Dia seumur hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Engkau yang menyertai hidup kami Bapa. Engkau yang memimpin hidup kami Tuhan. Engkau yang memilih hidup kami Tuhan. Apapun yang kami alami akhir-akhir ini Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Baik keadaan yang tidak enak sekalipun Tuhan. Engkau adalah yang terutama di dalam hidup kami.
Engkau yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Bapa, ini umat-Mu. Bawa lebih lagi Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Mengerjakan panggilan-Mu, mengerjakan pelayanan Tuhan, sesuai apa yang Kau rindukan Tuhan. Kiranya jemaat-Mu ini Tuhan, hidupnya semakin terpancar kasih Kristus, hidupnya semakin terlihat akan karakter Kristus dimanapun kami ada Tuhan. Urapi kami, mampukan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya kepada-Mu Tuhan, bahwa Allah sanggup, Allah mampu membawa kami seperti apa yang Kau kehendaki Tuhan. Engkau semakin besar dan kami semakin kecil Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Meremalah firman ini dalam hidup kami Tuhan. Bertumbuh, berakar kuat Tuhan, dan berbuah lebat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Oke, baik, terima kasih untuk hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk Bapak Ibu Saudara kembali berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami boleh mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Kebenaran yang bisa memerdekakan kami dan mengarahkan hidup kami lebih-lebih lagi Tuhan. Dan hati kami saat ini Tuhan mengambil satu keputusan yang baru, bahwa kami mau lebih-lebih lagi mengikuti Yesus. Bahwa kami menyatakan Yesus harus semakin bertambah dan kami semakin berkurang. Kami harus melepaskan segala keegoan kami Tuhan, segala kedagingan kami, iri hati, perselisihan. Kami tidak mau mengambilnya Tuhan, tapi kami mau mengambil pilihan untuk mengikut apa yang Tuhan Yesus mau. Hidup dalam damai sejahtera, kerukunan, melayani dan mengasihi Tuhan. Mempertanyakan segala sesuatunya dengan Tuhan, menanyakan izin juga dengan Tuhan, semuanya Tuhan. Atas hidup kami mungkin yang sepele-sepele pun, kami makan, kami minum Tuhan, kami menyadari bahwa kami melakukannya bagi nama Tuhan saja. Oleh karena itu Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu dan hamba-Mu Tuhan. Menguatkan setiap kami Tuhan, untuk kami terus melekat di dalam Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Semakin hari semakin kuat menghadap kepada Tuhan. Dan Kau menemukan kami Tuhan, suatu saat nanti hingga Kau panggil kami pulang, Kau boleh panggil kami adalah hamba yang setia, hamba yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini juga Tuhan, gereja-Mu berdoa buat hamba-Mu Tuhan, Pak Mas A Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan yang menutup bungkus beliau dengan darah kuasa-Mu Tuhan, yang mengarahkan hati dan pikirannya tertuju kepada Tuhan saja. Bahwa semakin hari semakin bertambah hikmat dan pengetahuan daripada Tuhan. Semakin hari semakin melekat dan mengasihi akan Tuhan. Di bawah Tuhan hatinya kepadamu Tuhan. Di bawah Tuhan pikirannya kepadamu Tuhan. Sehingga sungguh kepenuhan akan Allah, hati yang melekat dan hidup yang penuh dengan Kristus semakin nyata dan semakin orang melihat buah-buahnya ditemukan atas hidupnya. Kau jagai Tuhan keluarganya dalam nama Yesus, tutup bungkus dengan darah kuasa-Mu. Apa yang jadi doanya Tuhan juga jawab dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan apa yang kami miliki berasal daripada Tuhan. Dan kami mengembalikannya, memberikan persembahannya dengan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, kemuliaan dan keagungan, kebesaran dan kejayaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
kita akan ada 2 kali persembahan. Persembahan pertama adalah persembahan syukur kita, persembahan buat gereja untuk kegiatan hari-hari, dan persembahan kedua adalah persembahan kita untuk kita merayakan Natal tanggal 14 Desember nanti Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita, dan jika ada Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan melalui transfer, bisa melakukan melalui BCA 4091 755 755 atas nama GKKD Revival Semarang. Yuk. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Amat berlindung dalam naungannya. Ya Allah, bagi kita, di pihak kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Yes, besarlah namanya. Mari Bapak Ibu Saudara saya untuk bisa bangkit berdiri. Amat berlindung dalam naungannya. Ya Allah, ya Allah, bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Amin. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya. Katakan, Yesus Allah perkasa. Sekali lagi yuk, sama-sama. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Amin. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Sama-sama. Aman berlindung dalam naungannya. Amin. Siapa Allah? Ya Allah, Yesus. Di pihak kita. Katakan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada sebab Tuhan telah bangkit menyayangi setiap kita. Serukan ya. Terpujilah Tuhan, terbukti namanya. Yesus Allah perkasa. Sekali lagi yuk. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Amin. Dia telah membuktikan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Sama-sama serukan sekali lagi, yo. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau berdoa berkat oleh dari hamba Tuhan, ya, mungkin Pastor Edi ya. Kita mau sama-sama pujikan Yesus terlebih besar. Kau adalah Tuhan yang lebih besar lagi, yang lebih besar lagi atas hidup kami Tuhan. Yesus kan lebih besar. Adalah Allah yang lebih dahsyat lagi atas hidup kami. Yes. Di
dari segala-galanya Tuhan. Engkau yang berkuasa penuh, berotoritas penuh atas setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau yang memegang kendali hidup kami Tuhan. Dan Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami boleh berada di tempat ini. Kami boleh menaikkan pujian kami. Terlebih kami boleh mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan meneguhkan, menguatkan kami. Engkau Allah yang semakin besar, yang semakin bertambah dan kami semakin berkurang Tuhan. Engkau yang semakin kelihatan di dalam hidup kami. Dan kedagingan kami semakin kami kikis Tuhan. Sehingga yang ada di dalam hidup kami, apapun yang kami kerjakan di dalam kehidupan kami, itu adalah karena Tuhan Yesus sendiri yang mengerjakan atas hidup kami Tuhan. Hal-hal dosa yang ada di dalam hidup kami katakan bahwa semuanya sudah selesai dan Tuhan sendiri yang berdaulat atas hidup kami sepenuhnya Tuhan. Dan biarlah hari demi hari hidup kami memancarkan kasih Kristus Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu. Terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan biarlah damai sejahtera itu menyertai engkau dari detik ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata, amin.